kita bergembira ria, nadakan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara terkasih dan adik-adik yang kami cintai, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-31. Kita diajak bersama untuk semakin mendalami cinta kasih dalam hidup kita, khususnya bagaimana kita mencintai diri kita, mencintai sesama, dan juga Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah kepadamu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan
Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatan. Dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka, Imam Agung. Seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa, dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi Aku, Ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Yesus memberikan suatu wejangan kepada kita tentang bagaimana kita ini memiliki kasih tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk sesama, bahkan lebih dari itu bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Kalau kita ditanya siapa sih yang paling tahu tentang kasih itu? Bapak Ibu terkasih, Ibu pernah membayangkan tidak bagaimana pengorbanan seorang ibu ketika dia melahirkan, ya, itu suatu pengorbanan yang luar biasa, ya, dimana dia juga pasti merasakan sakitnya, ya, sakit yang tak terkira. Mungkin kalau tidak sesar yang normal kan mungkin lebih sakit daripada yang sesar, ya. Apalagi setelah lahir anak itu, bahwa dia harus berkorban untuk menyusui, ya, meskipun sakitnya belum selesai, lalu dia harus memberi makanan dengan susunya, ya, susu ibunya kepada anaknya. Ketika itu juga, ketika masih bayi, ya pasti tidak bisa tidur nyenyak karena tangisan bayinya. Bisa saja jam 1, jam 2 anak itu bangun, pasti ibunya juga ikut bangun, ya, untuk memberikan atau menulisnya atau bagi memberikan air susunya untuk bisa tidur lagi, ya. Tidak hanya itu, terkadang berkorban untuk ketika buang air besar, karena bayi itu harus memberi popok ataupun membersihkan, menjaga sepanjang waktu, apalagi ketika sakit, ya, bahkan siang dan malam. Ibu kita ini kadang, ya, orang tua kita ini tidak tidur sampai anak kita ini sembuh. Pengalaman kasih. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu datang ke sini pasti memiliki pengalaman kasih. Mengapa sih Bapak Ibu jauh-jauh merantau ke sini? Ya, pasti untuk anak-anak kita, ya, bekerja, ya, di tempat ini jauh dari keramaian. Saya datang di sini sekitar berapa jam? Mungkin 2 jam, 1 jam, ya, 1 jam aja, 1,5 jam, ya. Ya, tentu ini merupakan pengalaman kasih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu berkorban di tengah katakanlah ini di hutan sawit, katakanlah berada di sini. Ya, saya itu belum beberapa lama, ya, mungkin tahun ini saya sudah mengunjungi 2 kali kota Kupang, NTT. Lalu saya sudah melewati, datang ke dari ND, perjalanan ND lewat darat sampai menuju ke Soe, lalu ke Bajawa, ya, itu dalam kehidupannya. Tapi yang banyak merantau itu orang-orang Kupang. Kebanyakan mana? Mengapa? Saya menyadari di Kupang itu, wah, kotanya disebut kota apa? Ada orang Kupang ini? Hah? Kota Karang. Saya masuk ke kampung-kampung semuanya karang. Nah, ya, semuanya karang. Saya hampir 1 bulan di sana. Ya. Tapi enaknya ada babi babi asap, ada namanya toko warung bambu kuning atau berapa ini? Ya, pernah. Untuk bagaimana kita bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain, karena, ya, tapi hukum kasih ini yang diberikan itu tidak sekedar cinta manusiawi, melainkan cinta yang sumber kasih dari Allah Bapa, yaitu Yesus sendiri, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang telah menjalankan kasih-Nya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Yesus memberikan kasih-Nya itu, ya, Dia sampai wafat di kayu salib, ya, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita semua sampai Dia mengalami kematian di kayu salib untuk kita semua. Apa artinya, Bapak Ibu sendiri? Maka kita harus membalas cinta kasih sepantasnya dengan mencintai sesama kita. Mungkin kedengarannya itu mudah, ya,
mudah kita lakukan, tapi kenyataannya tidak, karena tuntutannya itu begitu berat. Kelihatannya mudah, tapi tuntutannya itu berat. Yesus saja yang mencintai kita sampai wafat, apalagi kita, bagaimana kita mau mengasihi? Tuntutannya berat. Apalagi orang yang kita jumpai itu seringkali mengolok-olok kita, seringkali kita merendahkan kita, seringkali bahkan membuat kita itu tidak nyaman, tidak merasakan tenang dalam diri kita. Bisakah Bapak Ibu mencintai mereka, mengasihi mereka? Ya, apalagi setiap hari ketemu wajah ini. Kalau bisa saya menghindari orang ini, kan? Kadang seperti itu. Ya, sulitlah kita mencintai, bahkan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti, menganiaya, atau bahkan merugikan diri kita. Bahkan hal itu tidak mungkin rasanya untuk dapat melakukannya. Ya. Kesimpulannya bahwa mencintai itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Mencintai dirinya sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya. Bapak Ibu terkasih, seandai kata Bapak Ibu sudah sampai bisa bersyukur atas rahmat kasih Tuhan di tempat ini, menerima diri kita. Saya bersyukur ya Tuhan, karena saya sudah berada di tempat ini, bisa dapat pekerjaan, bisa membesarkan anak-anak, bisa menjalankan, bahkan bisa mengirim uang ke kampung halaman, sampai bisa titik situ. Tentu kita memiliki suatu kemapanan diri kita. Kita bisa menerima diri kita. Tetapi jika Bapak Ibu masih mengeluh, bahkan seringkali menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak bisa memiliki cinta kasih itu dalam diri Bapak Ibu. Kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, jangan pernah berharap kita itu bisa mencintai orang lain. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.